Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu dosen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Malia Fidela Nurpriana Putri dengan NIM 21102111035 dari kelompok Lepek A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas lab activity patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Blok FBS 2. Pada tugas ini, saya mendapatkan kasus pertama, yaitu seorang perempuan berusia 30 tahun menderita reflux gastroesofagus sejak 6 bulan yang lalu. Pada biopsi esofagus tampak perubahan epitel squamosa menjadi epitel silindris. Dari kasus tersebut timbul pertanyaan pertama, apa kelainan kasus tersebut? Yang kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan tersebut. Kelainan pada kasus adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD. Saya menyimpulkannya sebagai GERD karena berdasarkan kasus perempuan usia 30 tahun ini menderita reflux gastroesofagus, yang mana hal tersebut itu dialami oleh penderita GERD. GERD itu sendiri adalah suatu penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu itu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. GERD disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Jadi pada orang yang normal, sphincter atau katup yang terletak di bagian bawah kerongkongan ini dapat tertutup dengan baik, sehingga asam lambung yang ada pada lambung ini tidak dapat naik ke esofagus. Sedangkan pada penderita GERD, katup atau sphincternya ini melemah sehingga tidak dapat tertutup dengan baik, dan akibatnya asam lambungnya yang ada di lambung ini naik kembali atau reflux ke esofagus sehingga mengiritasi esofagus. Untuk GERD ini ada berbagai gejala yang umum ditimbulkan. Yang pertama, perut kembung dan sering sendawa. Yang kedua, mual dan bisa sampai muntah. Yang ketiga, ada rasa asam dan pahit pada mulut. Yang keempat, sulit menelan dan merasa seperti ada benjolan di tenggorokan. Yang kelima, dadanya terasa nyeri dan sesak nafas. Kemudian yang terakhir, ada kerusakan gigi akibat asam lambung. Kemudian ada beberapa faktor risiko yang dapat menimbulkan GERD, yaitu yang pertama dari segi usia. GERD ini sebetulnya bisa dialami oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Namun, untuk usia yang lebih dari 40 tahun itu lebih rentan untuk terkena GERD. Kemudian yang kedua ada merokok, baik yang perokok aktif maupun yang perokok pasif. Lalu yang ketiga ada obesitas, yang keempat sering mengkonsumsi alkohol dan juga kafein. Yang kelima dari gaya hidup yang dia minim gerak. Kemudian yang keenam penyakit tertentu seperti hiatus hernia, skleroderma, dan Zollinger-Ellison syndrome. Kemudian yang ketujuh mengalami kecemasan atau depresi. Dan yang kedelapan mengonsumsi obat-obatan seperti antidepresan atau penggunaan obat non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAIDs seperti aspirin, ibuprofen, atau naproxen. Kemudian penyakit GERD ini merupakan penyakit gastrointestinal yang paling umum terjadi. Di Amerika, hampir 7% dari populasinya memiliki keluhan heartburn, dan sekitar 20% sampai 40% dari persentase tersebut itu diperkirakan menderita GERD. Di Jepang dan di Taiwan sekitar 13% sampai 15% menderita GERD. Kemudian di Indonesia sendiri prevalensi kejadian GERD ini masih belum ada data epidemiologi yang pasti. Perbedaan prevalensi di setiap negara itu disebabkan oleh perubahan sosial ekonomi dan gaya hidup dari masing-masing warga negaranya, yang mana hal tersebut itu dapat meningkatkan angka kejadian dari GERD.
Selanjutnya, ini ada gambaran makroskopik untuk dari esofagus normal dan penyakit penderita GERD. Gambaran ini itu dapat dilihat dengan melakukan pemeriksaan endoskopi. Untuk GERD yang tidak ditangani dengan baik itu dapat terjadi berbagai komplikasi seperti Barrett's esophagus, dan di mana apabila Barrett's esophagus ini tidak segera diatasi atau tidak segera ditangani dengan baik atau dibiarkan begitu saja, itu bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah, yaitu kanker atau adenokarsinoma. Pada gambar yang esofagus normal ini tampak mukosa squamosanya ini berwarna merah muda, sedangkan pada penderita GERD atau Barrett's esophagus, sel epitelnya ini berwarna merah yang lebih pekat dan kemudian teksturnya ini seperti menonjol ke atas dari gastroesophageal junction. Selanjutnya, ini ada gambaran mikroskopisnya. Bentuk epitel yang normal pada esofagus itu adalah epitel squamosa, sedangkan pada kasus bentuk epitel ini sudah berubah menjadi epitel kolumnar. Perubahan epitel ini disebut sebagai metaplasia dan ini dialami oleh penderita GERD. Penderita GERD yang sudah cukup kronis itu dapat menimbulkan komplikasi Barrett's esophagus yang mana sel epitelnya ini berbentuk epitel kolumnar dengan sel goblet. Kemudian jika semakin parah, epitelnya ini akan mengalami displasia atau peningkatan jumlah pertumbuhan sel yang tidak matur, dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kanker esofageal atau adenoma seperti ini. Maksudnya adenokarsinoma seperti pada gambar. Kemudian ada langkah dalam mengatasi GERD untuk mengurangi risiko atau frekuensi kambuh atau juga bisa untuk menyembuhkan dari penyakit GERD ini, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dengan mengonsumsi obat-obatan seperti antasida, kemudian H2 receptor blockers seperti cimetidine dan famotidine, kemudian juga ada proton pump inhibitor seperti omeprazole dan lansoprazole. Kemudian juga bisa dengan mengubah gaya hidup seperti tetap menjaga berat badan agar ideal, kemudian juga tidak langsung berbaring setelah makan dan memberi jeda setidaknya 1 jam, kemudian juga dengan maksimal makan antara makan dengan tidur itu 3 jam, kemudian tidak memakai pakaian ketat terutama pada bagian perut, lalu makan dengan porsi yang sedikit tapi frekuensinya itu sering dibandingkan makan yang porsinya banyak tapi frekuensinya itu jarang. Dan kemudian juga bisa dengan meninggikan kepala pada saat tidur. Lalu yang ketiga itu dengan teratur dalam pola makannya, karena pola makan yang teratur itu berperan sangat penting dalam mengatasi GERD, seperti tidak merokok, tidak minum minuman yang beralkohol dan yang berkarbonasi, kemudian mengurangi kafein, mengurangi makanan yang pedas, tomat, kemudian makanan yang asam, min, atau makanan-makanan lain yang menjadi pemicu GERD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan, mulai dari buku patologi Robbins hingga jurnal-jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.